Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Salam. Salam. Kilas balik sebuah perjalanan seperti memotret sebuah waktu dalam bingkai sejarah. Mungkin tidak pernah terlupakan bagi yang pernah ada di dalamnya dan menjadi inspirasi bagi siapapun yang mengenalnya kemudian. Selamat datang di acara launching buku Biodiesel, Jejak Panjang Sebuah Perjuangan, buku karya Probi bersama P3KI BTKI, Badan Litbang Kementerian ESDM. Yang kami hormati para narasumber kita, Direktur Jenderal BTKI Kementerian ESDM, Bapak Dadan Kusdiana. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Ya, ada Ibu kita bersama nih, Ibu Evita Legowo. Selamat sore. Dan juga ada Bapak Tata Hernas Surawijaya. Selamat sore, Bapak. Selamat sore semuanya. Ya, Bu Evita, selamat sore. Udah lama nggak ketemu. Iya, selamat sore Pak Tatang. Ya, ini ajang reunian bersama ya, Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu para tokoh biodiesel Indonesia yang telah bergabung juga di kesempatan hari ini dari berbagai entitas yang ada di negeri ini, semuanya berjuang demi satu untuk menuju biodiesel yang lebih maju. Yang kami hormati pula Bapak Ketua Umum Probi, Bapak Tumanggor. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Kemudian ada Kepala Pusat P3KI BTKI, Bapak Haryanto. Selamat sore. Dan juga tamu undangan dari berbagai macam kementerian dan juga lembaga yang kami hormati. Dan tak lupa kami sampaikan selamat sore kepada Sobat Energi dan sahabat Probi. Ini adik-adik kita yang benar-benar konsen terhadap perkembangan biodiesel Indonesia yang turut hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya Hoiria, MC pada sore hari ini akan memandu jalannya acara hingga akhir nanti. Saya harap semua peserta yang ada di Zoom maupun di YouTube, ada dua nih YouTube yang kita live, yaitu Probi Official dan juga YouTube Kementerian ESDM. Saya harapkan semuanya mengikuti sampai akhir, karena selain kita akan mendengarkan talkshow dari narasumber kita membahas kisah-kisah seru di balik awal perjuangan biodiesel di Indonesia, pada hari ini juga akan diumumkan pemenang kuis Biodiesel Challenge yang digelar melalui media sosial dengan hadiah utama 2 buah HP Redmi Note 9. Juga masih banyak hadiah-hadiah lain selama acara berlangsung. Nah, tak perlu berlama-lama, kita akan segera memulai acara launching dan talkshow buku Biodiesel, Jejak Panjang Sebuah Perjalanan. Kita awali bersama dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, jadi karena seperti misalnya kalau kita lihat yang mungkin Bu Asri bisa kembali lagi yang
langsung saja kita undang Ketua Umum Aprobi yang sudah ada di sini, Bapak Tumanggur, untuk memberikan sambutan pembukanya. Selamat sore buat kita sekalian. Yang saya hormati sahabat saya, Bapak Dr. Dadan Kusdiana, Bapak Direktur Jenderal Energi Terbarukan. Yang kami banggakan, Ibu Dr. Evita Legowo sebagai Ketua Dewan Pengawas BPDP KS. Demikian juga sahabat kami, Bapak Dr. Tatang Hernas sebagai ketua, banyak ketua ini, beliau ini Ketua Forum Biodiesel Indonesia, Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia, dan lain-lainnya Pak Tatang. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama untuk sebuah acara yang amat penting, yaitu melaunching sebuah buku yang sangat penting bagi kita, yaitu Biodiesel, Jejak Panjang Sebuah Perjuangan. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kepada seluruh peserta acara ini saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sampai nanti sore pada saatnya kita dapat berbuka puasa dengan penuh kebahagiaan. Ibu Bapak peserta talk show yang berbahagia, sore ini kita melaunching seperti yang saya sebutkan tadi sebuah buku dengan judul yang sangat menarik, yaitu Biodiesel Jejak Panjang Sebuah Perjuangan. Kenapa ada kata perjuangan di dalam judul buku ini? Tentunya kita semua sangat mengetahui, sangat memahami bahwa memang cukup panjang perjuangan kita untuk menjadikan CPO menjadi FAME, dan FAME ini menjadi salah satu alternatif yang kita pakai sebagai energi terbarukan. Dari sejak tahun 2008 bahkan mungkin sebelumnya kita berjuang terus dengan berbagai instansi yang terlibat seperti Lemigas, kemudian juga Puslitbang, BPPT, ITB, dan berbagai banyak universitas melalui berbagai macam uji coba, sehingga betul-betul biodiesel ini dapat diakui sebagai salah satu energi terbarukan dari B2,5 tahun 2008 atau 2006, hingga saat ini kita sudah mengenal apa yang disebut dengan B30. Terutama mungkin bagi generasi muda, yang kita banggakan, ini sangat penting dibaca dan dipahami buku ini. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Umum Aprobi sangat berterima kasih dan bangga atas penerbitan buku ini oleh Balitbang SDM yang melibatkan cukup banyak para ahli-ahli, mungkin puluhan ahli-ahli sebagai narasumber untuk menjadikan buku ini sebagai buku yang sangat berharga. Oleh karena itu, buku ini merupakan sebuah buku penting bagi kita, terutama bagi generasi muda kita, yaitu para pembaca itu kemudian akan bisa memahami bahwa kita mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, yaitu sawit, yang bisa sekarang ini boleh dikatakan bangsa kita Indonesia ini merupakan produsen sawit terbesar di dunia, yang produksinya sekitar 48 juta ton per tahun. Dari 48 juta ton itu kita bisa konversi CPO kita menjadi FAME sekitar 11-12 juta, yang kemudian kita gunakan sebagai bahan bakar energi terbarukan untuk transportasi di Indonesia sekitar 9,5 juta kiloliter. Oleh karena itu, karena kita merupakan produsen CPO, di mana kita memiliki sekitar 17 juta luas perkebunan sawit kita yang memperkerjakan begitu banyak ya tenaga kerja bangsa kita, sehingga kita, kamu generasi muda, harus bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kebun sawit dan produsen terbesar di Indonesia yang mampu menjadikan CPO menjadi FAME. Oleh karena itu,
kita generasi muda, kalian generasi muda harus menjadi duta-duta bangsa yang memperjuangkan dan mempertahankan kita punya kebun sawit. Itu adalah kebanggaan nasional kita. Kita jangan mau diobok-obok oleh negara lain yang tidak mampu memproduksi sawit. Dikatakan bahwa sawit adalah malapetaka, itu adalah nol besar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan masukan-masukan sehingga bisa terbit buku yang kita banggakan ini, yaitu Biodiesel, Jejak Panjang Sebuah Perjuangan. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian, selamat menyaksikan talkshow ini. Terima kasih. Ya, terima kasih sambutan yang sangat inspiratif dari Bapak Tumanggor ya. Dan kita juga akan menantikan sambutan inspiratif lainnya daripada kesempatan sore hari ini. Yang kesempatan selanjutnya akan kami berikan kepada Kepala Pusat P3T KEBTKE, Badan Litbang Kementerian ESDM, kepada Bapak Haryanto, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Dirjen. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, sekaligus sebagai PLT Kepala Badan Litbang ESDM, Bapak Dadan Kusdiana. Yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia. Yang kami hormati narasumber Bapak Tatang Hernas dari ITB dan Ibu Evita Legowo. Yang kami hormati perwakilan dari Kementerian ESDM, yang kami hormati perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Perindustrian, BPPT, dari asosiasi, Bapak Ibu yang telah menjadi narasumber dalam menyusun buku ini, para hadirin semuanya, pegiat biodiesel maupun kaum milenial, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat hadir pada acara launching buku yang berjudul Biodiesel, Jejak Panjang Sebuah Perjuangan. Hadirin, pemerintah saat ini mendorong transisi energi menuju energi bersih yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pengembangan energi baru terbarukan yang salah satunya adalah biodiesel. Sejak diluncurkan pemanfaatannya pada tahun 2006, program pemanfaatan biodiesel secara nasional terus berkembang baik dan dari sisi produksi dan volume pencampurannya. Seperti kita ketahui, penggunaan biodiesel memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Selain mengurangi impor, juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan, khususnya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Bapak Ibu sekalian, buku Biodiesel Jejak Panjang Sebuah Perjuangan ini merupakan buku yang bisa memberikan gambaran mengenai kisah perjalanan biodiesel di Indonesia, mulai dari awal dirintis hingga persiapan menuju keberhasilan. Berbagai referensi dan hasil wawancara beberapa pegiat biodiesel yang mewakili kalangan akademisi, peneliti, pemerintah maupun pengusaha dirangkum dan disusun dari peristiwa ke peristiwa dalam bahasa yang ringan tetapi mengena. Penyusunan buku ini dilatar belakangi keinginan untuk berbagi informasi terkait perjalanan riset biodiesel sehingga terimplementasikan seperti sekarang ini.
informasi yang mungkin bisa menginspirasi generasi muda tentang semangat untuk maju dan berbuat lebih baik buat bangsa dan negara. Berdasarkan semangat tersebut, Aprobi bekerjasama dengan P3Tech, Kementerian ESDM, menyusun buku ini. Bapak Ibu, para peserta acara yang kami hormati, penyelesaian buku ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, baik narasumber maupun pihak-pihak terkait yang telah memberikan informasi dan dukungan yang sangat berarti, sehingga buku ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia yang telah memberikan banyak dukungan dalam penyusunan buku ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi perkembangan biodiesel di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haryanto yang telah memberikan sambutannya, dan untuk semua yang ada hadir di Zoom maupun di YouTube, kami informasikan bahwa buku biodiesel ini merupakan kisah sejarah yang dikumpulkan dari saksi hidup perjuangan biodiesel di Indonesia di masa awal-awal perjuangannya hingga saat ini. Nah, di mana di sana ada banyak tokoh yang turut berperan dalam pengembangan biodiesel di Indonesia ini, dan saking banyaknya kita tidak bisa menyebutkan satu persatu siapa saja tokoh-tokoh tersebut ya. Dan beberapa sudah hadir di sini. Selain narasumber kita juga sudah hadir juga Bapak Bambang Tribudiman, Bapak Sony Wiryawan, dan beberapa tokoh lainnya, Bapak Abdul Rahim yang saya lihat di sini ya. Dan narasumber kita adalah 3 di antara para tokoh-tokoh yang berperan besar dalam pengembangan biodiesel nasional. Nah, untuk tahu siapa sajakah tokoh-tokoh atau cuplikan dari wawancara yang kemudian diambil dan diangkat dalam buku ini, kita saksikan cuplikan video wawancara dengan para tokoh pengembangan biodiesel Indonesia yang menjadi dasar bagi lahirnya buku Biodiesel, Jejak Panjang Sebuah Perjuangan. Ya, biodiesel ya mimpi yang jadi kenyataan. Terobosan bahan bakar nabati Indonesia sebetulnya. Karena dia yang memulai, dan begitu itu mulai sebetulnya kita berada di depan di ASEAN. Biodiesel ini salah satu hal kalau menurut saya bahan bakar yang bisa menjadi penyambung hidup untuk transportasi. Biodiesel itu adalah ya suatu anugerah bagi Indonesia ini ya. Sebuah solusi di mana untuk menurunkan, memperbaiki emisi kendaraan bermotor, dan juga karena kita pemilik bahan baku palm oil yang tidak terbatas, juga bisa menolong keuangan negara. Sebagai kebanggaan lah, artinya Indonesia itu bisa mengikuti perkembangan energi, tidak kalah kita dengan negara-negara lain. Jadi memang passionnya ya Bu ya, jadi kayaknya gairahnya memang ada di sana sih. Biodiesel itu arti saya itu seperti ini, seperti kita naksir cewek, tapi baru jajak pendekatan gitu. Padahal cita-citanya mau jadi istri. Nah itu. Ya, obsesi saya ya bagaimana agar Indonesia tidak impor minyak dan memakai minyak dari bahan-bahan yang terbarukan, sehingga rakyat yang miskin itu
bisa dapat banyak pekerjaan. Saya berharap biodiesel suatu saat bisa menjadi tuan rumah sendiri gitu. Pemilihnya banyak kan koperasi-koperasi, tani sawit kayak gitu. Ya itu kita harus punya keberanian jangan ikut sama arus yang sebenarnya mereka harus berani, tidak minder gitu ya. Dan tadi yang punya visi panjang masa depan gitu, bahan bakar ya biofuel ya, bahan bakar nabati. Ini kita harus melihat kalau 10 tahun ke depan memang bagus. Nah, Indonesia sudah mempunyai satu source atau satu cadangan untuk apabila diperlukan bisa dipergunakan. Adalah membawa sawit yang tadinya hanya ke arah makanan, utamanya hanya untuk makanan dan oleochemical, masuk ke dunia energi. Saya mendapat kesan yang sangat mendalam untuk melihat pentingnya riset. Jadi artinya program B20 dengan dana sawit sendiri itu membuka window of opportunity baru di bidang riset yang berhubungan dengan energi terbarukan. Yang pertama, milestone yang saya lihat adalah mandatory tahun 2008. Ya, itu dasar. Nah, tanpa itu memang agak sulit. Misalnya kita sampai saat ini tidak punya mandatory, ya, nggak sulit lah. Program biodiesel itu program yang contoh terbaik, ya, yang bisa dari scratch, dari riset, ya, riset, development, engineering, operation sampai dipakai itu satu contoh yang baik, contoh keberhasilan. Dan luar biasanya lagi apa? Ini inovasinya ada sinergi, ada koordinasi. Jadi kalau suksesnya biodiesel ya kombinasi antara yang tadi, yang kegigihan itu beberapa gelintir manusia ya, dan juga memang dorongan zaman bahwa mau tidak mau itu akan masuk. Komitmen dari pimpinan kita tidak ada pantang surut. Pantang surut ini juga bukan hanya dari pemerintah, tapi dengan pelaku usaha semuanya kita sudah punya ikatan yang kuat untuk mendorong supaya keberlanjutan ini harus kita jaga betul. Biodiesel perjuangan, karena banyak orang yang harus kita pahami, kita memberikan pemahaman gitu. Jadi perjuangannya itu sebetulnya menyatukan itu pemahaman itu Bu, dari usernya, dari produsennya. Luar biasa sekali, saya terus terang terharu dan juga merinding ya mendengar apa yang disampaikan oleh para tokoh biodiesel tadi. Semoga apa yang telah dilakukan untuk Indonesia dan khususnya untuk biodiesel Indonesia ini akan memberikan semangat baru bagi teman-teman milenial, sobat energi maupun sahabat Aprobi yang sudah hadir di ruangan ini untuk meneruskan perjuangan. Karena perjuangan tidak berhenti sampai di sini, kita masih terus berproses untuk semakin berkontribusi bagi kemandirian energi bangsa ini. Dan tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, talkshow bersama narasumber kita sore hari ini, yang akan dipandu oleh Ibu Irma Rahmania. Beliau adalah Ketua Bidang Marketing dan Promosi dari Aprobi. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Irma Rahmania. Terima kasih Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar? Baik. Oke. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya talk show launching buku Biodiesel Jejak Panjang Sebuah Perjuangan.
Nah, di sini sudah hadir 3 narasumber kita yang merupakan beberapa tokoh penting dalam perjuangan berkembangnya industri biodiesel kita. Di sini langsung saja saya sapa. Pertama ada Pak Dadan Kusdiana. Nah, Pak Dadan Kusdiana saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Republik Indonesia. Nah, beliau ini sudah lama kiprahnya di dunia energi, terutama bioenergi ya Pak. Itu pernah menjabat sebagai Direktur Bioenergi di Direktorat Jenderal EBTKE. Pernah juga menjadi staf ahli Menteri SDM dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Balitbang SDM. Nah, kalau saya tidak salah, Pak Dadan juga doktornya adalah biodiesel ya Pak? Iya, tidak salah, tidak salah. Oh, betul kalau gitu. 100 untuk saya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan Bu Dr. Evita Legowo yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Nah, Bu Evita ini juga kiprahnya di dunia energi dan migas sudah cukup lama dan sudah sangat dikenal. Pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Migas Kementerian SDM, staf ahli Menteri SDM juga. Nah, Bu Evita ini merupakan salah satu wanita panutan Indonesia karena pernah dinobatkan menjadi Woman of the Year Migas 2012 ya Bu, kalau saya baca. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Bapak Dr. Tatang Hernas. Nah, Pak Tatang ini anggota Komisi Ilmu Rekayasa IT dan juga Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia, Ketua Forum Biodiesel Indonesia. Nah, Pak Tatang ini semangatnya paling gigih dan suaranya paling kencang biasanya kalau mengenai penelitian bahan bakar nabati. Oke, kita langsung aja diskusi santai-santai sedikit membahas masalah buku yang sedang kita launching ini, yaitu buku Biodiesel, Jejak Panjang Sebuah Perjalanan. Nah, ternyata dari ketiga tokoh ini sudah bekerja sama, berjuang bersama sudah cukup lama, sejak adanya wadah yang disebut FBI, Forum Biodiesel Indonesia dari 2002 ya. Mungkin bisa cerita sedikit bagaimana, 2001, bahkan lebih lama, sudah 20 tahun yang lalu. Oke, mungkin Ibu Evita bisa bercerita singkat mengenai awal mulanya perjuangan ini, Bu? Terima kasih. Mungkin kalau saya akan diminta bercerita mengenai awal perjuangan untuk biodiesel, FBI, kalau kami dulu menyebutnya FBI, Tatang ini saya ingat sekali. Kenapa saya ingat 2001? Karena saya adalah Kepala Pusditbang Teknologi Energi Baru Terbarukan yang pertama. Dan itu terjadi hanya di tahun 2001. Saya hanya punya kesempatan selama 10 bulan saja. Dan saya ingat sekali kalau rapat FBI di kantor saya, di pojokan di Remigas itu dengan Pak Tatang ini dan beberapa teman FBI. Perjuangan kami sebetulnya dimulai sebelum itu, karena saya ikut di tim untuk pemanfaatan biodiesel pada waktu itu sekitar tahun 94-95. Remigas sudah melakukan penelitian mengenai pembuatan biodiesel dan pencampurannya. Itu kami bekerja sama bersama dengan Pertamina awalnya dan kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan ini tidak pernah berhenti. Jadi saya terus terang terkesan dengan judul buku ini karena memang untuk saya itu ada suatu perjuangan. Bagaimana kita memulai, bisa nggak sih kita bikin, kemudian kita terapkan dengan mesin, diuji mesin, diuji jalan. Alhamdulillah semuanya jalan lancar. Saya ingat bicara dengan berjuang bersama dengan Pak Paulus dan teman-teman Aprobi, itu adalah untuk bagaimana menerapkan mandatori yang tadi disampaikan juga oleh Pak Paulus, mandatori pemanfaatan biodiesel ini sendiri. Kalau dengan Pak Tatang itu perjuangannya adalah bagaimana memasukkan ini di dalam suatu regulasi gitu supaya jadi gitu. Jadi banyak perjuangannya. Kalau suruh cerita sendiri nanti panjang, nanti yang lain nggak kebagian gitu ya. Jadi karena saya berjuang ini betul-betul dari tahun 94-95 di penelitian, 2001 saya sebagai Kapus Litbang yang sekarang Pak Haryanto, itu dengan Pak Tatang di FBI, dan kemudian kita berjuang di di regulasi, dan kami juga sempat berjuang untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Itu tahun saya sudah Dirjen Migas ya 2008 sampai 2010 sehingga pernah ada mandatori ini. Dan up and down itu betul-betul suatu perjuangan lah, tidak mudah menaruh di sini. Jadi waktu saya
lihat ada penulisan buku ini memang betul-betul apa ya, kalau tadi dikatakan oleh Kak MC tadi mengharukan, memang mengharukan untuk saya juga, jadi mengenang zaman dulu gitu, katakan kita dulu kalau rapat di lantai, di rapat saya di pojokan gitu, kita sambil guyon, sambil ini dengan Pak Bambang Tri, kemudian dengan Pak Bambang Prasowo, Pak Mukti Sarjono, berjuang untuk apa bahan bakunya itu apa sih yang paling pas, karena waktu itu kita nggak langsung ambil CPO sih, kita masih melihat beberapa hal, tapi sekarang memang jadi bisa hand in hand ya, jadi dengan CPO dan tetap biodieselnya tetap jalan sampai sudah sampai di B30. Dan sementara dari saya itu dulu, supaya nggak menyita waktu gitu. Betul. Selanjutnya mungkin Pak Dadan mungkin akan menambahkan dan mungkin bisa ditambahkan juga, jadi selama perjuangan ini sampai implementasinya sesungguhnya lebih banyak hambatannya atau lebih banyak dukungannya nih Pak Dadan? Terima kasih Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati, saya banggakan para senior, supaya tidak disebutin namanya satu-satu nanti kalau tidak tersebut suka mungkin kok saya nggak disebut, tapi Ibu Bapak semua yang ada di Zoom, khususnya yang ada di screen, saya juga merasa apa namanya, makin sini makin susah sih, makin belakang ngomongnya ya Mbak Irma, karena kan udah ada video, udah disampaikan, dan saya juga tidak, saya mohon maaf Pak Ketua, saya itu sengaja sampai sekarang saya tidak baca bukunya. Jadi beberapa kan buku ini, sebetulnya buku ini di kantor itu karena di Pak Haryanto kan menyusun gitu ya, sampaikan secara formal ke saya, mohon izin Pak, ini bukunya, konsepnya segala macam, mohon arahan, masukan, biasa kan begitu ya Bu Evita. Ya. Ya, pura-puranya saya baca, tapi sampai sekarang sebetulnya saya tidak baca. Saya mendapatkan kesan langsung dari Bapak sekalian, karena bagi saya buku ini didesain itu sebagai bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi lebih. Gitu. Banyak yang berkontribusi, gitu. Tapi yang berkontribusi lebih, dan kita melakukan beberapa survei gitu sebelum melakukan wawancara, nanya ke yang lain, setuju nggak kalau ini? Jadi lumayan panjang, jadi mohon maaf ke Pak Ketua Aprobi, tidak sesuai dengan janji di 2020 buku itu rencananya akan di launching, tapi kan mundur hampir setahun ya. Gitu. Tidak ada maksud untuk melebihkan yang satu atau mengurangkan yang lain tentunya gitu ya. Jadi buku itu memang dibuat sebagaimana adanya. Kita lakukan wawancara masing-masing, ada videonya, ada catatannya gitu. Jadi semua juga kalau prinsip-prinsip bahwa objektivitasnya tetap kami pegang gitu ya. Jadi untuk hal tersebut saya ucapkan terima kasih atas segala supportnya. Tadi Pak Sony juga menyampaikan bahwa ini salah satu bukti kalau biodiesel itu, bukti dari tadi Bu Evita 94 sampai sekarang dari sisi Litbang, dan kita lihat sekarang bisnisnya itu kira-kira berapa? 9 juta KL kan Bu, 9 juta KL ya. Kalau 10.000 sekarang tuh 10.229 rupiah AIP-nya. Jadi bisnisnya itu adalah 90 triliun sekarang, 90 triliun lebih bisnis biodiesel di Indonesia, ya. Belum yang diekspor. Jadi ini kembali saya ngulang yang Pak Sony, ini salah satu bentuk dari bagaimana hasil Litbang itu bisa ke market. Memang ada kritikan ini buat Pak sekalian, dan ya terutama para produsen biodiesel. Sampai sekarang itu tidak ada teknologi Indonesia yang dipakai. Tidak ada. Kita harus akui bahwa yang dikembangkan Pak Sony tahun 2006, 2007, waktu itu udah declare saya bisa membuat yang 30.000 KL, itu saya masih ingat angkanya 30.000, dan sekarang tidak dipakai. Dan kalaupun itu bagus, saya yakin itu udah kalah lah dengan, kan sekarang paketnya udah paket 300 ribuan. Ya. Tapi itu satu bukti, dan tapi menurut saya meskipun itu tidak terpakai, gitu, tapi itulah yang membuat sekarang kita jadi. Memang kecepatan untuk komersialisasi market dengan kecepatan kita di lab, kecepatan kita di
di workshop, itu pasti kan kalah jauh. Sehingga saya titip pesan ke yang lain, ke yang di lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian gitu. Ini bukan suatu kekalahan, gitu. Ini adalah suatu kemenangan. Hasilnya tadi udah sama-sama kita dengar gitu ya. Tidak perlu diulang-ulang karena saya yakin yang di sini kan para senior, para pihak yang jauh lebih paham, yang menguasai dari titik 0 sampai titik sekarang. Tapi selain itu bukti hasil litbang, ini bukti sebuah kemenangan juga society sih kalau saya lihat. Jadi society yang basisnya itu tidak punya apa-apa gitu. FBI itu kan society. Tingkatannya tuh jauh lebih rendah daripada IKB gitu ya. Kalau society ini bisa berjalan demikian kuat, membuka jalan gitu ya, dan sampai kita lihat seperti sekarang, dan passion kekuatan yang ada di sananya kan tergambar gitu ya. Bahwa Pak Tatang ini, mohon maaf kalau salah ya, tidak jadi profesor, tapi sebetulnya sudah lebih menurut saya dari profesor. Dalam perjuangannya ya, dalam perjuangan untuk ngurusin biodiesel, sehingga tidak cukup waktu untuk menulis paper. Karena kalau profesor kan memang harus ada buktinya, tulisan-tulisannya. Tapi beliau kan begitu waktunya tuh dibajak sama Kementerian SDM-nya terlalu banyak. Dibawa kemana-mana, diurus kemana-mana. Gitu. Banyak hal-hal yang demikian yang kami lihat. Terakhir Bu, atau Mbak Irma, menurut saya biodiesel Indonesia harus naik kelas. Masa kita puas dengan begini? Saya yakin Pak Tatang, Bu Evita, Pak Sony, dan beberapa yang lain juga tidak puas dengan masih banyak peluangnya untuk menjadi lebih baik. Ya speknya harus lebih baik. Kalau saya karena dari EBTK ya speknya harus lebih baik dong. Tapi misalnya di sisi yang lain keberlanjutannya juga harus lebih baik gitu ya. Dalam berbagai aspek. Dan yang sekarang sedang saya pikirkan adalah bagaimana supaya secara real konkret terlihat itu keberpihakan terhadap rakyatnya juga ada. Ada sih, pasti ini dijawabnya semua ada kok gitu. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Edi Wibowo bahwa kita akan melihat misalkan rantai bisnis yang dari petani, dari koperasi, kemudian ke korporasi multinasional itu bisa terlihat. Demikian Mbak Irma, sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadan. Saya langsung ke Pak Tatang nih. Pak Tatang ini dari awal karirnya sudah menggeluti bahan bakar nabati, bahkan dari tahun 90-an. Tadi pun dari cerita Ibu Evita dan Pak Dadan juga sering sekali menyebutkan nama Pak Tatang dalam perjalanannya. Nah, sedikit pertanyaan Pak, ini sebenarnya apa sih yang meyakinkan Bapak bahwa biodiesel Indonesia ini bisa berkembang di Indonesia? Dan apakah bahan baku biodiesel yang terimplementasi saat ini kan kelapa sawit ini, apakah ada potensi lainnya? Oke. Jadi sebetulnya dari awal tahun 90 saya itu melihat ya bahwa dunia ini akan menuju ke arah menggunakan lebih banyak sumber daya terbarukan. Itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya saya melihat bahwa yang mulai impornya banyak, mulai impor itu solar. Nah, jadi sebetulnya Bu Evita di Lemigas, ada di mungkin di mana Pak Sony, semua di itu sebenarnya bergerak ke arah situ semua. Lalu sebetulnya tadi mohon maaf Bu Evita tadi agak sedikit keliru. Tahun 2001 sebetulnya itu presentasi di Panitia Teknis Energi Nasional. Saya presentasi di situ, usul biodiesel jadi bagian daripada bauran bahan bakar. Ada Bu Evita di situ, ada Pak Ulu Sumerso, itu waktu itu Pak Ulu Ketua Panitia Teknis Energi Nasional, Bu Evita, Pak siapa namanya, Arnold Sutrisnanto, itu. Nah, jadi habis rapat, Pak Ulu itu mengatakan, ini udah nih Pak Tatang, Bu Evita, Pak Arnold Sutrisnanto, satu lagi Pak Salam Tahir kalau salah dari pertanian. Coba tolong dipelajari lebih jauh. Nah itu sampai sebetulnya yang
ngedraft konsep surat dari Dirjen Energi, waktu itu namanya Dirjen Listrik dan Energi Baru, yang ngedraft konsep surat dari Dirjen Energi Baru ke Dirjen Migas supaya nanti biodiesel itu ada bapaknya di pemerintahan. Nah, itu yang konsep surat itu Bu Evita. Saya cuman baca koreksi. Itu Bu Evita yang pertama nulis. Forum Biodiesel sendiri berdiri bulan Februari tahun 2002. Itu di kantor Kementerian LHK. Waktu itu yang ininya Pak Bambang Tribudiman, yang kemudian jadi Sekjen Forum Biodiesel. Nah, sampai waktu itu juga kita kan mau tulis FBI itu ternyata nggak boleh nulis FBI di internet, itu nggak boleh karena FBI itu sudah itu bagiannya FBI Amerika. Nah, dan sebetulnya itu sebetulnya ada ininya ya, ada pembukaannya, jadi dibukakan jalannya oleh Yang Maha Kuasa. Semua yang ketemu pertama jadi pejabat yang ada di rapat bulan Mei, Pak Ulu, Bu Evita, itu semua ujungnya jadi Dirjen Migas. Dan mereka sebetulnya yang membukakan jalan di Dirjen Migas itu. Ya, Pak Ulu kan diganti Bu Evita ya. Bu Evita yang menulis sebetulnya ngedraft Permen ESDM nomor 32 tahun 2008. Itu zaman persis Bu Evita naik jadi Dirjen Migas. Nah, sebetulnya Forum Biodiesel itu dulunya kan mengumpulkan semua orang yang setuju lah dengan biodiesel. Nah, baru tahun 2006 muncul Asosiasi Produsen Biodiesel. Tahun 2010 terbentuk Dirjen EBTKE. Ya. Jadi sebetulnya di industrinya mulai ada, di pemerintahnya mulai ada yang menangani. Karena itulah sebetulnya Forum Biodiesel itu akhirnya hilang, muncullah Ikatan Ahli Bioenergi. Sebetulnya sejarahnya gitu. Jadi Forum Biodiesel itu tadinya semua pemerintah, pengusaha, akademisi yang senang biodiesel ngumpul di situ. Nah, tapi akhirnya yang pemerintah kan ada bagian dari pemerintahan yang ngurus energi baru, lalu ada industrinya. Nah, yang Forum Biodiesel akhirnya pindah jadi Ikatan Ahli Bioenergi. Kira-kira begitu Pak, Mbak Irma, perjalanannya itu. Tadi sempat Pak Tatang mengenai peraturan-peraturan yang terbentuk. Nah, ini bagaimana proses perjuangan untuk menjadi mandatori nih Bu Evita Algo? Kalau untuk menjadi mandatori itu, kalau saya bicara ini selalu ingat Aprobi ya, karena betul-betul saya tanpa Aprobi, tanpa didorong Aprobi mungkin belum jadi-jadi nih. Dan bagaimana bagian saya, karena saya di pemerintahan ya, dan Aprobi yang mendorong, jadi biasanya mencari waktu bicara dulu dengan Pak Menteri, ini penting, kita cerita segala macam gitu ya, mengenai bagaimana biodiesel ini bisa mengurangi pemanfaatan. Tadi Pak Tatang sudah menyampaikan juga bagaimana bisa mengurangi impor daripada solar. Ini semua kami ceritakan bertahap, sangat-sangat bertahap. Dan ternyata dari awal pun sebetulnya kita tahu bahwa harga biodiesel itu lebih mahal daripada harga solar. Jadi berarti harus ada subsidi untuk ini. Nah, itu kita tidak bisa hanya berjuang di pemerintah. Itu berjuang kami adalah ke DPR. Dan tahu sendiri kalau ke DPR itu juga sangat tidak mudah. Ya, dan terus terang saya juga alhamdulillah setuju Pak Tatang bahwa ini memang semua dalam ridhonya semoga ya, dan bahwa perjuangan kita itu sangat tidak mudah, tapi kami itu kompak gitu loh, kompak sekali. Jadi dari sisi pemerintah kami, dari Aprobi, dari perguruan tinggi Pak Tatang itu kita sangat kompak untuk mewujudkan ini bersama-sama. Nggak gampang sih. Kalau sekarang sih lihatnya udah seneng gitu ya, udah jadi, udah ada mandatori gitu ya. Senang, tapi waktu itu adalah kami berjuang untuk mendapatkan, karena subsidi kan harus dari DPR. Saya sempat tanya ke Pak Dadan ini masih dapat enggak? Karena 2010 setelah adanya Dirjen EBTKE, itu lepas saya Dirjen Migas. Jadi saya masih di Dirjen Migas, saya nggak ikut berjuang lagi mulai 2010 untuk masalah subsidi. Kemudian saya tanya Pak Dadan, ini akan dibentuk ini Ibu, akan dibentuk dicarikan uang dari dari industri ya, sehingga 2015 kita punya RPPDPKS. Jadi
Jadi nyambung begitu ya. Jadi tadinya subsidinya dari pemerintah, kemudian nyambung ke BPDPKS. Memang tidak, karena harganya belum sama. Jadi kalau harganya itu tidak lebih mahal biodiesel, kan harus ada yang bayar nih. Siapa yang membayar selisihnya gitu? Yang membayar selisihnya awal-awal pemerintah. Itu pun sudah mandatori walaupun kecil ya persentasenya, sehingga kita mulai dari 2,5% gitu. Dan kita memang melakukan itu dimulai dengan berdasarkan roadmap yang dibuat oleh tim pengembangan BPN nasional, bahan bakar nabati nasional. Kebetulan saya di sekretaris tim BPN ini, dan dimulai dari sana kita, jadi sebetulnya kita juga tidak ujuk-ujuk angka 2,5% itu tidak ujuk-ujuk gitu. Jadi semua ada sejarahnya. Jadi saya setuju sekali deh dengan buku ini, betul-betul perjuangan panjang itu untuk saya, betul-betul memang betul-betul panjang dan memang tidak. Tapi yang betul-betul saya senangkan itu bahwa kita tuh kompak sekali dengan BPPT, dengan semua itu jadi satu. Ya, saya tidak lihat Pak Unggul di sini. Pak Unggul itu juga ikut berjuang. Di sini ada Pak Sony. Jadi kami itu masyarakat biodiesel zaman dulu gitu loh ya. Itu sangat-sangat kompak ya pada Pak Dadan ini. Saya bilang, ini gimana Pak Dadan ini subsidinya bisa Ibu bisa diperoleh lagi ya. Alhamdulillah. BPDPKS. Begitu. Nah, Pak Dadan, setelah mandatori ini berjalan, gimana nih perjalanannya, realisasinya seperti apa? Halo, ada yang Mbak Irma? Iya. Saya mohon maaf nih. Kenapa? Karena mandatori itu kalau tidak salah udah dimulai dari 2008 berjalan. Kita itu mandatorinya kan dimulai dengan 1%, kemudian 2,5%, kemudian 5%, kemudian 7,5%, kemudian 10%, kemudian 15%, kemudian 20% dan 30%. Kita tidak ada contoh kalau ingin menerapkan itu kira-kira gimana ya di yang lain berhasil atau enggak. Nah kan itu sama sekali kita tidak ada. Jadi memang berangkat keyakinan bersama dilakukan secara tahap-tahapannya selalu diikuti secara ketat, gitu. Melibatkan tidak hanya lembaga penelitian pemerintah, perguruan tinggi, tapi juga yang menurut saya yang paling membuat ini menjadi terasa mudah adalah keterlibatan dari industri asosiasinya. Jadi proses-prosesnya seperti itu, alhamdulillah kita berjalan terus. Dan sebetulnya saya sudah merasa kita akan berhenti di B20. Sebetulnya sih dulu waktu kita mikir-mikir udahlah cukup B20 aja kita sudah hebat banget gitu. Tapi ternyata Presiden memintanya lebih dari situ. Dan sekarang kita diminta lebih lagi. Jadi ya bukan artinya kita tidak bersyukur, tapi menurut Pak Tatang tadi bahwa ini visi ke depan dan kita masih punya kekuatan, potensi untuk melakukan hal tersebut. Dan alhamdulillah kita dari tahun ke tahun bisa mendeliver gitu program-program ini ke masyarakat dengan baik ya. Itu barangkali yang akan terus di tengah tantangannya yang besar, kita tetap akan punya keyakinan yang tinggi bahwa ini akan berhasil. Gitu Mbak Irma. Terima kasih Pak Dadan. Nah untuk Pak Tatang nih, dari sisi peneliti, bahkan riset, ini tantangan yang dihadapi seperti apa Pak? Dan untuk kedepannya harapannya apa? Itu kita melakukan pendekatan dari... masih ada tantangannya begini. Kemudian kalau waktu kemarin memang sebetulnya tantangan ke depan adalah bagaimana bisa, ini kalau buat saya ya, lepas dari masalah keekonomian ya, lepas ya, ini masalah teknis. Tapi saya sepakat. Bagaimana meningkatkan mutu biodiesel yang ada sekarang supaya dia satu saat bisa dijual di SPBU tanpa perlu dicampur dengan solar. Itu. Masalah keekonomian, saya itu ya masalah keekonomian nanti bisa Menteri Ekonomi, Menteri siapa,
bisa pengusaha, tapi kalau sekarang memang belum bisa dijual secara B100 di SPBU. Ya, masih ada kesulitan-kesulitan di biodieselnya sendiri. Tapi sebetulnya kalau penelitian arahnya memang menuju kita harus menjadikan biodiesel itu bisa digunakan dalam bentuk B100 langsung. Ya, jadi itu. Dan sebetulnya begini, kalau saya lihat juga semua, jadi kita tuh hanya beruntung ya ada sawit. Kita punya sawit. Tapi sebetulnya dilihat dari karakteristik minyak yang dibutuhkan untuk bahan bakar, mau biodiesel, mau nanti green diesel, mau aftur, kita itu punya bahan-bahan mana terbaik. Jadi selain sawit, sebenarnya kita masih punya beberapa pohon yang potensial untuk dikembangkan. Cuman kalau saya sendiri, kritik dari saya sebetulnya, kita masih terlalu terbenam ke sawit. Gitu. Sebetulnya kita ada tugas mengembangkan pohon-pohon lain selain sawit. Itu. Ya, jadi sekarang memang masih kita seolah-olah masih oke lah, sawit masih bisa diandalkan ya. Tapi sebetulnya ke depan kalau kita lihat ya, tadi Pak Tumanggur menyebutkan kita 48 juta ton per tahun CPO. Ya. Itu kalau kita ekivalenkan dengan BBM, itu jumlahnya totalnya hanya kira-kira 800.000 barel sehari. 800.000 barel. Itu ya impor kita kan mungkin sekitar 600.000 sekarang. Jadi mengerahkan semua sawit pun sebetulnya masih belum cukup. Nah, di situ sebetulnya pandangan kita ke depan harus ada yang lain. Karena toh sawit itu minimum lah. Kalau menurut saya sawit itu minimum 25% harus kita sediakan untuk sektor pangan. Sekarang itu lebih sedikit daripada 25, tapi saya kira 25% harus disediakan untuk sektor pangan. Terus di samping itu sawit itu kan juga andalan devisa. Jadi kita harus menyediakan untuk andalan devisa. Nah, karena itu sebetulnya selain sawit kita harus mulai mengembangkan yang lain. Nah, yang memang sebetulnya bukan tugas Pak Dadan. Karena Pak Dadan kan di hilir. Itu sebetulnya tugas kementerian, kalau menurut saya itu tugasnya Kementerian LHK, Kementerian Pertanian. Itu memang itunya masih di situ sekarang. Ya, jadi saya memang terakhir dengar ini Pak Kemenristek ya yang sekarang sudah tidak ada. Itu saya senang juga karena sebelum 2 bulan kalau ya sebelum itu Pak Bambang Brojo itu menginstruksikan BPPT untuk kembangkan pohon lain selain sawit. Jadi saya senang juga waktu mendengar bahwa ini sudah mulai ada menteri yang melihat bahwa itu perlu. Gitu Mbak Irma, terima kasih. Saya langsung sekarang kita lebih ke arah membahas buku nih. Saya mau bertanya dulu kepada Pak Dadan. Pak Dadan, sebenarnya apa sih motivasi dan juga yang menginspirasi Bapak kenapa buku ini tuh harus ada? Kenapa membentuk tim untuk menyusun buku ini? Oh, Pak Dadan lagi telepon. Oke. Kita ke pertanyaan yang lain dulu deh. Atau mungkin Bu Evita dan Pak Tatang. Jadi sebenarnya menurut Bu dan Bapak nih, boleh tanya nggak? Nanti ada sesi pertanyaan, Pak. Kenapa kamu nangis nanti? Nggak boleh gitu. Saya juga udah ngajukan tuh, Mbak Irma. Makanya kan udah saya sorry, udah. Kita ke Pak Tatang. Jadi menurut Bapak dan Ibu, sebenarnya kenapa buku ini tuh perlu ada? Mungkin dari Bu Evita dulu deh. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Irma. Sebetulnya kalau untuk saya sih ya, karena ini adalah salah satu keberhasilan Indonesia. Karena dulu saya pernah sempat ke Brasil, pada waktu itu sudah di kami tahun berapa itu ya, saya sudah staf alimen itu sudah sekitar 2006-2007 begitu.
di dunia pun, di dunia energi itu sudah mulai bahwa kalau bicara bioetanol itu Brasil, kalau bicara biodiesel itu Indonesia. Itu dari tahun 2006-2007 itu udah seperti itu. Dan kalau menurut saya sih kaitannya dengan kenapa buku ini harus ada, setidaknya untuk saya adalah ingin menyampaikan kepada generasi penerus ini. Karena waktu saya ditanya di kampus gitu ya, Ibu kenapa bicara itu? Ya soalnya ini lagi punya orang tua-tua nih yang dulu terlibat gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih supaya generasi muda itu tahu bahwa suatu perjuangan itu tidak selalu mudah, tidak selalu berhasil. Tapi kalau kita bisa bekerja bersama-sama dan kita konsisten, insya Allah itu bisa dilaksanakan. Nah ini menurut saya ini salah satu contoh ya, bahwa biodiesel ini dimulai dengan, tadi Pak Tatang juga menyampaikan, dimulai dari riset yang kita belum kebayang tadinya, kemudian diterapkan, kemudian asosiasinya juga begitu, konsisten dan kompak dengan kita semua, akhirnya jadi. Jadi ini hanya contoh saja Mbak Irma, jadi menurut saya kalau yang akan datang untuk generasi penerus supaya tidak mudah putus asa dan konsisten di dalam memperjuangkan sesuatu. Itu saja, dan harus kompak kalau menurut saya sih. Ini hanya ingin menyampaikan kepada generasi muda bahwa ini kita berhasil loh, tapi seperti saya sampaikan tidak ada perjuangan yang berhenti. Perjuangan untuk saya, perjuangan biodiesel ini masih cukup panjang begitu ya. Salah satunya tadi Pak Tatang menyampaikan dua hal yang harus kita perjuangkan masih. Satu itu adalah menggunakan bahan lain kalau dimungkinkan, dan satu lagi ini kalau menurut saya dengan persentase yang lebih tinggi. Karena persentase yang lebih tinggi ini di 100 itu tentu memerlukan spesifikasi yang lebih dekat kepada solar. Kalau kita harus merubah spesifikasi solar kan spesifikasi mobil akan lebih susah lagi gitu ya. Tapi dan terus terang saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para produsen kendaraan bermotor, karena dari awal pun mereka sudah bersedia Mbak Irma untuk berjuang bersama kami mencobanya. Jadi kita biasanya di Lemigas itu kita tidak membeli mobil khusus, tapi kerjasama dengan produsen kendaraan bermotor untuk dicoba bersama, dan mereka very ikhlas gitu meminjamkannya gitu. Jadi kembali menurut saya ini perlu disyukuri bahwa ini memang pekerjaan bersama. Semua pihak yang terlibat kerja di sini. Ini hanya contoh saja Mbak Irma. Terima kasih. Kalau menurut pendapat Pak Tatang, kenapa Pak buku ini harus ada? Pak Tatang masih mute, Pak Tatang. Pak Tatang masih mute, ya. Ya, buku ini ada supaya ada buku sejarahnya. Enggak, tetapi ya sebetulnya mungkin buat nanti yang terutama yang muda-muda ya bisa tahu juga bahwa memang perjalanannya panjang. Dari tahun 2001 ke pertama kali 2006. 26 Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2006. Mulai ada penjualan itu. Mulai Pertamina menjual kalau nggak salah di 3 SPBU di Jakarta. Nah, rahmatnya bukan rahmatnya sebetulnya. Jadi sementara kita berjuang mempromosikan biodiesel ke berbagai pihak, termasuk berbagai pihak lah, termasuk rakyat juga, karena kita kan Pak Dadan itu kalau pulang ke Bandung itu bawa mobil pakai biodiesel itu. Kan kalau pulang, saya pernah nguntit Pak Dadan menuju ke rumah mertuanya di Bandung itu pakai biodiesel itu. Ya, jadi banyak di antara kita yang pakai itu. Nah, kemudian sebetulnya 2005 itu terjadi peningkatan harga minyak bumi. Naik besar sekali. Nah, sehingga pemerintah tidak punya kesempatan, tidak punya jalan lain, harus melihat sumber dalam negeri. Itu sebetulnya jadi makanya saya bilang biodiesel ini memang ada rahmatnya buat Indonesia. Sudah Dirjen Migasnya itu proponennya biodiesel, terus memang pada saat itu 2005 tiba-tiba harga minyak bumi naik. Nah, pemerintah kejepit lalu terpaksa melihat, oh ini sebetulnya ada bahan bakar yang sudah siap disiapkan oleh rakyat gitu ya. Gitu. Terima kasih Pak Dadan sudah bisa online lagi.
Iya, dari tadi online kok. Oke, sekarang saya tanya pendapat Pak Dadan nih. Bapak, apa sebenarnya memotivasi dan menginspirasi Bapak untuk membuat tim penyusun buku ini, dan kenapa buku ini harus ada? Sebetulnya ini inisiatornya itu ya, idenya itu itu keluar pada saat rapat di Balitbang ESDM. Itu awal-awal 2020 gitu ya. Awal 2020, kayak yang jelas sebelum COVID lah. Jadi zaman masih normal gitu. Di situ kita rapat, Aprobi juga hadir. Pak Paulus itu bilang di dalam rapat, tidak ngomong buku sih gitu. Iya, kita nih generasinya sudah banyak berubah nih, yang ikut-ikutan biodiesel, banyak yang ini sekarang nggak tahu di mana, ini di mana. Nah, dari situ terus dari situ 3 hari kemudian saya kontak Pak Paulus. Pak Paulus kan ngomong seperti ini. Gitu. Kira-kira Aprobi tertarik enggak? Gitu. Kalau membantu mendokumentasikan, nah, kira-kira gitu saya tawarinnya begitu. Dan buku ini menjadi buku independen, bukan buku yang berasal dari pemerintah, bukan. Gitu. Memang nanti yang saya tawarkan, kebetulan kan ada BLU P3Tech ya, BLU itu biasa nyari duit juga. Jadi nawarin pekerjaan supaya ada itu. Nah, itu saya tawarkan BLU P3Tech gitu. Dan saya tahu Ibu Farida itu pintar membuat puisi. Jadi saya asumsikan Bu Farida itu karena pintar membuat puisi, pintar juga nulis. Nah, gitu. Intinya kira-kira ininya begitu. Kemudian saya nyambung ke Mbak Hoiria yang menjadi MC. Kayak itu kan dulu tim saya dulu di Roklik ya, di informasi. Saya tahu kalau beliau itu pintar nulis, pintar foto, pintar lah apapun. Kalau Mbak Hoir. Jadi dibentuklah 2 itu, para Sri Kandi itu. Ketemulah malam-malam di Senayan City. Saya masih ingat yang ketemu dengan Pak Hari, ketemu dengan Pak Sikin. Berdua di situ. Ditugaskan oleh Aprobi. Gitu, intinya kira-kira gitu. Udah dari situ mulai dilam gitu, berjalan seperti itu. Jadi sebetulnya idenya itu ya ide yang saya tangkap dari rapat tersebut yang disampaikan oleh Pak Paulus, yang menurut saya oh iya juga ya gitu. Kebetulan masih banyak yang lengkap gitu, dan kebetulan saya secara tugas juga relatif dekat gitu terhadap isi dari buku tersebut gitu, sehingga mungkin saya bisa lebih mudah untuk menyusunnya. Demikian Mbak Irma. Oke, ini saya pertanyaan terakhir nih, karena di sini mayoritas pemirsanya adalah mahasiswa. Jadi saya mau bertanya nih, kira-kira harapan untuk para generasi bangsa meneruskan perjuangan bapak-bapak dari ibu ini, apa harapan ke depannya? Mungkin dimulai dari Pak Tatan, silahkan Pak Tatan. Harapan apa Mbak Irma? Harapan yang muda-muda. Generasi muda seperti apa Pak untuk menjadikan Indonesia menjadi negara hijau dan mandiri energi? Begini aja. Jadi sebetulnya ya, coba lihat sekarang. Banyak negara di dunia mulai menyatakan saya 2040 bebas bahan bakar fosil. Saya net zero emission tahun sekian. Nah, sekarang yang muda tinggal berpikir aja. Kalau sekarang kita tidak ada mengusahakan biodiesel atau biofuel, dari mana mereka akan mendapatkan energi tahun 2035-2040, bahan bakar terutama ya. Dari mana kalau tidak diusahakan? Karena waktu itu orang mulai sekarang mengatakan begitu, ya, mengatakan bahwa ya kita nanti net zero emission tahun sekian, kita ini begini, sudah pada ke sana. Nah, kalau kita tidak bersiap itu, ya masa semua mau disiapkan besok gitu kan? Nggak bisa. Itu suatu usaha besar, jadi harus diusahakan lama. Dan itu sebetulnya bagian daripada, jadi kalau menurut saya pengembangan biofuel itu adalah kewajiban generasi masa kini di dalam mempertahankan masa depan dan daya saing generasi yang akan datang.
Ya, karena tanpa energi tidak ada itu. Sekarang itu kan energi itu sangat penting buat, coba ada nggak barang bisa diproduksi tanpa energi? Kalau tidak ada bahan bakar, apa yang bisa diangkut ke pasar? Bahan mentah diangkut? Nggak ada. Orang bilang energi itu oksigennya perekonomian. Jadi tanpa oksigen manusia mati, tanpa energi perekonomian mati. Nah, sebetulnya kita mempersiapkan energi masa depan itu untuk generasi yang akan datang. Jadi kalau saya kan pernah merasakan juga harga minyak murah, tapi nanti itu bisa-bisa bukan hanya bisa mahal, tapi bisa juga nggak boleh sama dunia pakai. Nah, kita harus mempersiapkan generasi yang akan datang ke sana. Itu aja, Mbak Irma. Terima kasih Pak Tatang. Dan kalau Bu Evita, bagaimana Bu harapannya? Harapan saya bahwa generasi muda itu, saya sepakat sih dengan Pak Tatang bahwa harus diingat ya bahwa untuk energi baru terbarukan itu cukup banyak. Ya, ada solar, ada wind, ada geothermal, ya, ada biofuel, ada nuklir. Tapi harus diingat bahwa kita harus mempersiapkan terutama yang untuk transportasi. Bahan bakar transportasi ini sangat terbatas. Sekarang bahan bakar transportasi kita itu adalah fossil fuel, ditambah yang solar bisa ditambahkan dengan biodiesel. Nah ini karena memang kita kan kepinginnya sebelum tadi di Pak Tatang menyampaikan semua menuju kepada zero emission ya. Indonesia sendiri menginginkan kalau bisa itu sebelum 2070. Nah kalau sebelum 2070 itu harus dilakukan seperti ini contoh yang biodiesel nih. Biodiesel ini kita berjuang dari penelitiannya dari sekitar tahun 90-an. Dan kemudian di 2020 kita bisa P30. Berarti berapa tahun tuh? Lebih dari 20 tahun, 30 tahunan. Nah, kalau sampai sebelum 2070, anggaplah 2060. Akhirnya dari sekarang itu kita sudah harus memulai betul bagaimana kita bisa menjamin keberadaan energi, terutama energi untuk transportasi. Karena kalau untuk energi untuk listrik itu masih bisa dari wind, dari solar, geothermal masih bisa ya. Nuklir masih bisa listrik, bisa untuk listrik. Tetapi kalau apakah kita sudah siap kalau menggantikan, apakah ini memungkinkan kita menggantikan semua transportasi dengan listrik? Nah, kalau belum sampai sana, tentunya kita harus menyiapkan itu semua. Jadi harapan saya, generasi muda, kenapa juga saya ingin menyampaikan titip sedikit di sini bahwa kenapa kami di Universitas West Jerman menyiapkan jurusan untuk energi baru terbarukan dari tahun 2014. Itu adalah supaya kita ingin menyiapkan orang-orang angkatan muda yang memang menyadari dari awal bahwa energi itu penting dan energi itu terutama untuk transportasi harus betul-betul dipikirkan seperti apa penggantinya. Ya, jadi harapan saya angkatan muda untuk mulai betul-betul melakukan penelitian kayak atau apa kayak bagaimana untuk supaya energi ini tetap harus sustain, ada energi yang selalu available. Terutama untuk transportasi untuk saya, dan biodiesel ini adalah salah satunya. Tapi generasi muda silahkan untuk memulainya dari sekarang. Terima kasih Mbak. Pak Dadan, silahkan. Bagaimana Pak? Saya sih masih muda ya. Ya harapan untuk juga boleh Pak. Ya, saya mudah-mudahan buku ini bisa menambah keyakinan para generasi muda ya, bahwa kita maksudnya orang Indonesia gitu ya, kita itu bisa kita bisa menjadi trendsetter. Kita bisa memberikan contoh. Kalau presiden itu selalu bilangnya, kita leading by example. Kita udah memberikan hal tersebut gitu ya, sebagai bangsa yang terkadang mungkin suka ada rasa rasa kurang percaya diri gitu, melihat ke barat terus misalkan. Nah ini membuktikan bahwa proses-proses yang sudah diinisiasi oleh Ibu Evita, Pak Tatang, Pak Bambang, dan yang lain-lain, gitu, ini sudah terbukti dan diakui di dunia. Gitu. Sudah berhasil. Gitu ya. Tidak ada lagi yang bisa men-challenge ini bahwa kita sudah berhasil. Gitu. Jadi itu aja dengan buku itu, mudah-mudahan para generasi muda yang semoga ada yang nonton, yang lihat, ini bisa menambah rasa semangat gitu ya untuk bangga terhadap apa yang ada di kita dan dengan kemampuan kita juga. Demikian, Pak Irma.
Oke, terima kasih bincang-bincangnya dengan 3 narasumber. Terima kasih Pak Dadan Gustiana, Ibu Evita Legowo, Pak Tatang, Ernest. Kita sudah banyak sharing, jadi sebenarnya perjuangan ini sudah dilakukan cukup lama dan juga butuh kekompakan dari semua stakeholder dan dukungan supaya ini tetap berjalan dan perjuangan ini butuh diteruskan oleh para generasi muda. Nah, saat ini kita langsung ke tanya jawab karena ternyata sudah banyak pertanyaan. Ini kandang. Wow. Mak. Mbak Irma. Ya, Mbak. Saya Bambang. Mohon maaf Pak, bisa melalui chat dulu untuk apa itu? kita sudah banyak. Ini nggak apa-apa, itu udah habis. Pertanyaan pertama dulu nih, sekarang ada dari Mbak Dharma Julianti LPP. Mungkin untuk ke Pak Tatang ya, Pak, bagaimana perbandingannya antara perbandingan emisi dan juga karakteristiknya antara biodiesel terhadap bahan bakar fosil? Emisi yang mana? Jadi kalau emisi ada yang namanya emisi lokal ya. Jadi emisi CO, emisi belerang pasti tidak ada karena memang biodiesel tidak ada belerangnya. Emisi zat-zat yang juga sebetulnya tidak disukai itu lebih kecil. Efisiensinya sebetulnya sedikit lebih tinggi daripada solar karena dia mengandung oksigen. Jadi pembakarannya lebih sempurna. Terus emisi global CO2-nya ya jauh menurun karena kita kan ini kan dari nabati. Ya, jadi di kebanyakan hal itu menang. Nah, yang memang kelemahan yang suka dipersoalkan itu adalah kadang-kadang memang nilai kalorinya lebih kecil dari solar. Ya, tapi sebetulnya waktu sampai kemarin B30 itu energinya kira-kira 95%-nya solar. Jadi kalau orang tidak sengaja ya, hanya orang yang benar mengukur dengan kondisi itu bisa tahu bahwa 5%. Kalau orang biasa sebetulnya enggak bisa. Ya, karena itu pun 95% teori, tapi dia sebetulnya sedikit lebih efisien, tenaganya lebih besar, jadi sebetulnya nggak masalah sampai sekarang itu. Gitu. Jadi emisi lebih bersih. Terima kasih Pak Tatang. Ini juga ada pertanyaan juga. Nah, ini kan tadi sempat disebutkan kita saat ini B30 nih, dan apakah mungkin ada pertanyaan apakah mungkin ke B100 dan bagaimana keyakinan negara atau pemerintah akan program ini? Mungkin Pak Dadan mungkin bisa menjawab atau Bu Evita. Pak Dadan dulu mungkin. Apa pertanyaannya Mbak Irma? Nah, saat ini kan sedang kita laksanakan B30 Pak. Nah, apakah akan melaju juga sampai ada cita-cita sampai ke B100 dan bagaimana keyakinan negara atau pemerintah akan program B30 dan juga B100 nantinya? Iya, menurut saya jelas dari apa yang disampaikan oleh Presiden, disampaikan juga di roadmap, apa yang dilakukan juga sekarang gitu, bahwa kita akan meningkatkan pemanfaatan setelah B30. Kita Balitbank sudah melakukan kajian B40, B50 secara teknis ya. Ada berapa masukan gitu, hasil-hasil, tapi kita akan menuju ke sana dengan memastikan dari sisi kualitasnya tetap terjaga gitu ya. Tapi keekonomiannya juga tetap baik gitu ya. Kan ini ada Ibu Kadewas BPDP Sawit nih nanti. Kalau tidak sampai ke suatu titik, wah itu terlalu mewah deh untuk kita subsidi. Nah, titik itulah yang nanti akan menentukan. Per sekarang, menurut saya kita masih berada di dalam tahap kewajaran lah, memberikan insentif 4.000, 4.300 atau sampai 5.000-an. Gitu. Tapi mungkin kalau lebih dari itu kan harus kita pertimbangkan dengan lebih matang. Tapi kita akan menuju ke sana.
Terima kasih jawabannya. Mungkin di sini ada Pak Sony dan juga Prof. Bambang ya, Pak Bambang. Mungkin bisa diskusi sebentar nih, bisa dimunculkan. Bambangnya yang mana ya? Ada Bambang Sekjen FPI. Dua-dua Bambang. Oke. Dan Prof. Bambang. Silakan dekat sepakati. Mana dulu Mbak Irma? Ya. Siapa dulu nih? Halo, silakan mungkin Pak Dadan mungkin mau diskusi sebentar, bicara apa? Kita diskusi sama-sama. Nah, mereka lebih suka dengan Mbak Irma daripada dengan saya. Gitu. Boleh saya, Pak, Bu Irma. Monggo Pak Bambang. Ya, habis itu yang bukan profesor ya. Sorry, maaf. Ibu Evita dan semuanya, salam sehat, mudah-mudahan sehat semua. Jawab pertanyaan saya ya, dari jawab. Sekarang Alhamdulillah sudah berhasil sampai B30 lah di Republik Indonesia ya. Berikutnya sebenarnya tantangannya masih lebih besar menurut pribadi saya ya. Yang mumpung ada adik mahasiswa ke depan kewajibannya. Pak Tatang, Bu Evita, dunia sekarang sawit sekarang bukan main harganya ya. Saya seuzon ya. Mungkin ada yang main ini supaya Pak Dadang berat, Bu Evita, BPDB berat mensubsidi, makin berat. Ini kan gangguan untuk program biodiesel kita. Ini tidak wajar menurut hemat saya. India kolab karena COVID. Cina belum pulih bener, tapi harga CPO tetap naik. Ini ada apa kan gitu ya? Mungkin bagus juga nanti kalau BPDB ada studi itu Pak Bu Evita ya. Karena menurut saya ini aneh gitu ya. India begitu. Nomor 1 loh India ya. Nomor 2 Cina. CPO bukan main. Saya bukan tidak suka kalau orang untung CPO naik harganya, tapi di balik itu ya. Saya pernah ke OECD di Paris ya diskusi soal yang begini. Dia bilang, enggak Bang, you mau naikkan itu Jokowi Administration mau bikin biodiesel, panganmu pakai apa? Saya bilang, oh enggak, kami udah tahu itu kan. Dan terbukti sekarang berhasil kan kita. Mereka diam saja sekarang. Jangan-jangan harga yang naik itu mainan, bukan mainan mereka ya, ada yang main gitu maksud saya itu. Itu saja, mohon kalau ada komentar ya singkat, kalau enggak ini anak-anak muda cobalah seperti apa. Jangan-jangan ya. Nanti akan 7.000 subsidinya Bu Evita ya, BPD. Kan collab juga program biofuel kita yang kita rintis. Saya bantu-bantu aja Bu Evita. Terima kasih, mohon maaf. Pak Bambang, mungkin Prof. Bambang bisa beberapa kata atau kalimat Wah, saya bukan. Prof. Bambang tuh yang mana ya? Saya bukan profesor. Apa Mbak? Apa? Kualat ke Pak Tatang nanti. Bukan kata-kata terakhir ya, bukan ya? Ini Pak Bambang Tribudiman ini yang sekretaris jenderal FBI dulu. Oh. Baik. Yang Prof. Bambang yang tadi yang bicara. Oh, oke. Baik Pak Bambang. Baik, terima kasih. Ya Pak Dadan ya, lebih senang bicara sama Mbak Irma dari Pak Profesor atau dokter. Baik, untuk menyingkat waktu, ini betul-betul saya tadi meneteskan air mata ya, sedih sekali. Senang sekali Bu Evita, Pak Tatang kumpul lagi di sini. Saya tanpa bosannya selalu senang menghadapi tantangan Bu Evita. Jadi tantangan yang saya lihat sekarang adalah, dan sedikit sekali dibahas oleh pembicara-pembicara, adalah lokal konten ya, TKDN ya. Ya Pak Dadan tadi sempat menyinggung, tapi mungkin yang lebih spesifik adalah sudah banyak teman-teman yang memproduksi small scale factory, ada engineering center, dulu Pak Tatang ada Rekin ya, kita masih ingat ya. Gitu ya. Mungkin Bu Evita, saya masih ingat Ibu, Bapak-bapak sekalian, kita punya 2 ladies champion, yaitu Ibu Evita dan Ibu Sri Mulyani dulu. Ingat ya Bu Evita? Ya, ini mungkin Bu Evita lupa. 2
Sri Kandi Indonesia ini berhasil memperjuangkan Green Energy Fund. Ingat ya Bu Evita? Ya, dengan Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani hanya lihat ya, Bu Evita sebagai Dirjen Migas. Kita Pak Tatang nggak dilihat nih. Ya, jadi ada namanya Green Energy Fund Pak Dadan yang mungkin bisa dipergunakan sifatnya revolving ya Bu ya. Revolving sekitar 1-2 triliun lah, kecil lah untuk Pak Presiden kita yang 2.600 triliun. Tujuannya apa? Adalah untuk mendapatkan scaling up. Jadi Kaprodi ini sudah memproduksi macam-macam, dan di atas B30 ada lagi BB yang tentunya memproduksi pabrik-pabrik yang bagus gitu. Hanya untuk menciptakan pabrik yang bagus yang meeting the standard of SNI adalah harus ada quality of control, bahwa Kaprodi ataupun produsen minta jaminan daripada produsen pabrik biodiesel adalah produk biofuelnya atau farm-made meeting SNI standard. Nah di sini Bu ada bolongan yang mungkin Green Energy Fund yang sifatnya revolving tadi bisa membiayai parti-parti atau teman-teman yang qualified untuk scaling up, memenuhi lurgi-lurgi kecil di Indonesia. Mungkin kira-kira itu aja dari awal. Saya memang mungkin di buku saya di buku itu tulisan saya sangat mengharapkan setelah terjadi B230 sekarang TKDN-nya mana ya Pak Dadan? TKDN-nya, nah ternyata yang missing Bu. Kalau Ibu bayangkan kalau Ibu seperti Kaprodi harus mengeluarkan uang 500 miliar segala macam untuk plan, satu yang Ibu minta apakah pabrik ini memenuhi quality standard nggak? Nah pertanyaannya BPPT sanggup nggak menjamin itu? Nah disinilah Bu Green Energy Fund yang Ibu dengan Sri Kandi yang satu lagi yang sekarang masih di kabinet coba memperjuangkan kembali lagi Bu. Ingat ya Bu ya, Green Energy Fund ya, janji sama Pak Jokowi di revolving aja Bu, di revolving ya 1-2T supaya teman-teman betul-betul bisa mendapatkan TKDN yang optimal. Ya Pak Tatang, kalau saya bisnismen Pak, mikirnya gimana supaya ada ekonomi scale yang itu. Terima kasih Mbak Irma. Terima kasih Pak Bambang. Mungkin karena waktunya sudah habis nih saat ini kita untuk berdiskusi. Terima kasih untuk Pak Dadan Kusdiana, Ibu Evita Legowo, Pak Tatang, dan juga Pak Bambang dan Pak Bambang Prastowo. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Mungkin saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih, sampai jumpa di acara berikutnya, dan tetap berjuang untuk biodiesel Indonesia. Selamat beribadah puasa semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Dani. Ya, demikian tadi cerita-cerita perjuangan biodiesel Indonesia yang sudah disampaikan oleh para narasumber dan juga para tokoh-tokoh awal perjuangan biodiesel Indonesia. Kita harapkan nantinya ini baru awal cerita tentang awal perjuangan. Semoga nanti ke depannya akan ada cerita-cerita lainnya di buku-buku perjuangan biodiesel selanjutnya. Dan pada kesempatan kali ini dengan hormat kami minta kepada Bapak Dadan Kusdiana selaku Dirjen EBTKE sekaligus PLT dari Litbang Kementerian ESDM untuk memimpin counting down peluncuran buku Biodiesel Jejak Panjang Sebuah Perjuangan. Silakan Bapak untuk memimpin counting down-nya. Oke, silakan Pak untuk sepatah dua patah kata, karena resmi sudah buku ini yang dapat diunduh di web ESDM maupun juga website dari Aprobi.
Pak Dadan masih mute. Saya disuruh apa, Mbak Hoir? Oh, Pak. Tadi harusnya counting down-nya Bapak yang 3, 2, 1 gitu, Pak. Jadi sekarang kesempatan dua kata-kata Bapak atas diluncurkannya buku ini sebagai tanda atas peluncuran buku ini, Pak. Baik, terima kasih atas nama masyarakat biodiesel Indonesia gitu ya. Kita akan punya satu dokumentasi baru gitu ya terkait dengan bagaimana upaya anak bangsa ini membawa suatu manfaat secara luas di masyarakat, dan kita akan lihat ke depan semoga ini buku ini bisa memberikan inspirasi kepada yang masih ada dan yang akan ada nanti untuk melanjutkan perjuangannya di yang lebih luas. Demikian Mbak Hoir. Ya, terima kasih Pak Dadan. Dengan demikian, maka acara launching pada kesempatan hari ini resmi di-launching buku Biodiesel Jejak Panjang Sebuah Perjuangan yang bisa didapatkan di website Alprobi maupun di website ESDM ya. Silakan untuk e-booknya. Dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada para tokoh-tokoh biodiesel yang sudah bergabung pada kesempatan sore hari ini.